台上的灵药灵草随便拿去，和有关丹药的探讨，一半变成了废弹。禁止一旦加多了，如诸位所见，这是一枚。今天的考核，骄兵必败。师父息怒，晨儿不是那个意思，还得是老夫说了算。合作愉快。这家伙似乎很不，他的武魂竟然。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke Tonghua Jueshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah di part hari ini kita semua bakal melihat si Chinan akan membungkam gurunya Nankong dengan pengetahuan alkemisnya guys. Wow, seorang guru dibungkam begitu saja, gimana tuh? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat para juri yang muncul dan menjelaskan peraturannya. Ternyata jika memenangkan babak pertama ini, maka akan mendapatkan hadiah teratai emas. Itu membuat semua orang terkejut karena teratai emas merupakan bahan ramuan yang sungguh langka. Ditambah lagi, kalau berhasil memenangkan kompetisi ini, maka kemungkinan boleh masuk ke pavilion Wuyan. Kebetulan Nankong dulu itu pernah masuk ke sana guys. Dan sekalinya keluar, kultivasinya meningkat pesat. Setelah itu, para juri pun mengeluarkan ke-50 ramuan, menyuruh semua murid untuk menebak ramuan-ramuan tersebut. Dengan percaya dirinya, Nankong menulis semua ramuan itu dan memberikannya kepada sang juri. Gak mau kalah, China melakukan hal yang sama. Setelah berlangsung cukup lama, para juri akhirnya mengumumkan hasilnya guys. Dan Nankong mendapatkan nilai 99 poin dari 100. Kerennya lagi, si Lord kita Chinan itu juga mendapatkan 99 poin. Jadi setara nih. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Mendengar skornya si Chinan dan si Nankong yang sama membuat semua orang auto terkejut. Sang juri sekaligus gurunya Nankong juga ikut terkejut sampai mencoba memeriksa sendiri kertas penilaiannya Chinan. Dan bener aja guys, Chinan tuh cuma salah di satu doang, yaitu pil naga Phoenix. Nankong juga nggak menyangka sebenarnya Chinan satu ini bisa sangat hebat dalam bidang alkemis, bahkan setara dengan dia. Xiaoleng juga tidak menyangka akan hal itu. Tapi akhirnya Chinan angkat bicara guys. Dia menegaskan ada sesuatu yang aneh. Jelas itu membuat si juri bingung dong, maksudnya apa coba? Ternyata Chinan tidak terima, dia tuh mendapatkan 99 poin guys. Karena dia sangat yakin harusnya dia mendapatkan 100 poin. Tentu mendengar itu semua orang kembali terkejut dong. Seharusnya mendapatkan 99 poin aja itu hitungannya udah luar biasa gitu loh. Tapi ini minta 100. Para juri mulai menduga si Chinan ini sudah menuduh mereka yang tidak becus dalam menilai. Sehingga itu membuat martabat mereka sebagai seorang juri auto turun guys. Tapi karena gak mau banyak berdebat, China pun langsung maju dan menunjukkan salah satu pil yang ada di sana. Dia menduga kemungkinan standar jawaban pil inilah yang salah guys. Nankong kelihatan emosi. Chinan dianggap tidak pantas untuk mengkritik. Tetapi Chinan tidak peduli kepadanya. Dia meminta para juri untuk memberikan dirinya kesempatan dalam menjelaskannya. Untungnya para juri sih mengizinkan dia guys. Nah, kalau Chinan ternyata benar, maka semua ramuan yang ada di atas panggung itu boleh jadi milik dia guys. Tapi kalau dia salah, dia bakal dihukum dan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Jelas mendengar itu membuat semua orang auto menggosipkannya. Mereka sangat yakin Chinan akan tamat riwayatnya guys. Chinan menjelaskan dia tahu jelas para juri menggunakan sebuah formasi untuk menyempurnakan semua ramuan ini secara langsung. Tapi menurut dia ada 3 macam pil yang bisa dibilang
itu lebih kuat daripada ramuan-ramuan lainnya seperti pil naga Phoenix. 台上的灵药灵草随便拿去和有关丹药的探讨。 Sampai saat ini para juri membenarkan hal tersebut. Nah, ternyata karena para juri menggunakan sebuah formasi untuk menyempurnakan semua ramuan itu, maka dia menegaskan cara itu membuat pil naga Phoenix ini menjadi pil tingkat rendah guys. Yang harusnya tingkat tinggi malah jadi tingkat rendah. Tapi para juri tidak setuju akan hal tersebut. Dia mengatakan selama bertahun-tahun dia sudah menyempurnakan pil. Dan tidak ada hal yang seperti Cina bicarakan tadi. Nankong juga mendukung pendapat itu. Apalagi gurunya kan seorang alkemis tingkat tinggi. Jadi nggak mungkin lah dia salah dalam hal sekecil itu. Ini contoh orang arogan ya guys, tidak ingin mendengar pendapat orang lain. 一半变成了废的，禁止一旦加多了。 Karena nggak percaya, Cina mengetes pil tersebut dengan menghancurkannya secara mudah. Jelas menyaksikan itu, semua orang kembali terkejut. Dia juga menunjukkan kepada semua orang kalau memang ini adalah pil tingkat rendah. Dan di kertas ujiannya, dia juga menuliskan pil naga Phoenix tingkat rendah. Jadi harusnya jawaban dia benar dong. Tentu tindakannya Cinan membuat semua orang bersorak keras. Mereka tidak menyangka semua yang dikatakan oleh Cinan itu ternyata benar. Nah, di sini mereka mulai menggosipkan guys. Apa jangan-jangan kemampuan Cinan jauh lebih hebat daripada Nankong nih. Sang guru yang menyaksikan itu malah tertawa keras. Dia beralasan kalau dirinya memang sengaja melakukan hal itu dan ini adalah salah satu bagian dari ujian. Jago nih ngalesnya nih. 如诸位所见，这是一枚。 Karena Cina sudah berhasil mengetahuinya, maka sang juri mengumumkan kalau Cina lah yang menjadi peringkat pertama dalam babak pertama ini juga. Sang juri juga memperbolehkan Cinan untuk mengambil semua ramuan dan memberikannya bunga teratai emas. Berbeda sama Nankong, dia tuh masih nggak terima guys, Cinan lebih hebat dari dia. Para juri bergegas pergi dari sana dan mengumumkan kalau babak kedua akan dimulai esok hari. Dengan sigap, Cina mengambil semua ramuan guys. Setelah itu, Nankong yang kembali menemui sang guru di ruangannya. Dia jelas menduga Cinan memang ingin mempermalukan dia. Sampai-sampai dia memberikan ide kepada sang guru agar melaporkan ini kepada Chun Meng saja supaya si Cinan itu langsung dihabisi. 今天的考核， 骄兵必败。 Tapi si guru tidak setuju. Karena kalau orang yang bernama Chun Meng ini bergerak, maka pasti reputasinya akan langsung jatuh. Karena kita tahu ujian ini sudah dipercayakan kepada gurunya guys. Jadi nggak boleh asal melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi sang guru juga menenangkan dia. Dia menduga Cinan gak bakal bisa berkutik di ujian kedua ini. Dia bakal memberikan sebuah pil khusus kepada Nankong untuk berjaga-jaga dalam ujian besok. Itu membuatnya menjadi semakin senang. Nankong jadi sangat yakin besok dia akan bisa mengalahkan Lord Cinan. Kita lihat saja nanti. Di sisi lain ternyata Cinan kembali ke kediamannya dan memanggil si Putri Ginseng. Dia bertujuan pengen kerjasama guys. 师傅息怒，晨儿不是那个意思。 还得是老夫说了算。 Tapi gak lama dari itu, Putri Ginseng yang muncul, dia penasaran akan kerjasama apa itu. Cina menjelaskan dia pengen sang Putri Ginseng membantu dia dalam pemurnian teratai emas ditambah beberapa ramuan langka lain. Sebagai gantinya, dia akan memberikan 3 tetes cairan spiritual kuno untuk si Putri. Awalnya sang Putri Ginseng gak mau guys, malah pengen menelan ramuan-ramuannya Cina lagi. Tapi itu membuat Cina kesal sampai mengeluarkan martial spirit. Tentu melihat itu membuat si Putri auto ketar-ketir. Cina yang mengancamnya membuat dia akhirnya setuju. Dia pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Cinan dan Cinan
memberikan 3 tetes cairan spiritual. 合作愉快。 Gak buang-buang banyak waktu, Cina pun berkultivasi memurnikan ramuan-ramuan tersebut. Tapi si putri merasa guys, dia tuh langsung tertekan ketika melihat martial spiritnya Cinan. Dari situ dia menduga, pasti Cinan ini bukan orang biasa nih. Cina senang karena bantuan dari kekuatan Putri Ginseng sangatlah berguna. Namun dia masih belum bisa menerobos ke ranah selanjutnya, karena dia masih tetap di ranah body tempering guys. Tidak terasa 1 hari sudah terlewati, tapi karena harus mengikuti lomba babak kedua, jadi Cinan harus bergegas pergi ke atas arena. Wah, ini ada apa ya guys? Kenapa si Cinan gak kunjung bisa menerobos ke ranah selanjutnya? Kayaknya ada sesuatu yang menghalangi dia. Atau jangan-jangan Cinan ini berbeda daripada orang lain. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita masuk ke bagian spoiler untuk part 36 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Xiaolong secara sengit bertarung melawan Huang Long. Tetapi kelihatan Huang Long jauh lebih kuat dan dia menggunakan kekuatannya sampai menghempaskan Xiaolong. Di arena sebelah ternyata senior Qiyun juga kalah melawan Nankong guys. Kedua orang itu kalah, Nankong pun menertawakan mereka yang sangat lemah. Babak kedua ini adalah ujian pertarungan. Pantesan aja si Nankong diberikan pil oleh gurunya buat jaga-jaga guys. Jadi kalau ketemu Cinan, dia bisa menggunakan pil itu untuk memperkuat diri dalam waktu singkat. Kita tunggu lagi di part 36 Jueshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.